Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, cadiak pandai, niniak mama, bundo kanduang, pemuda-pemudi pagar nagari, orang-orang tua kita, yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ini ada Jenderal Fuad, ada Jenderal Hasanuddin. Ini kalau kita sudah banyak jenderal, membuat kita lebih semangat lagi menegakkan keadilan dan kebenaran. Betul nggak? Inilah fungsinya jenderal itu. Karena jenderal-jenderal kita ini adalah jenderal yang berasal dari rakyat, bukan jenderal bayaran. Jenderal kita ini mengerti tentang hidup dan menderitanya rakyat. Dan dia merasakan bagaimana penderitaan rakyat itu. Kalau jenderal bayaran, dia tinggal di istana. Jika ada partai yang bagus, kalau perlu di kupnya. Nah, itu jenderal bayaran namanya itu. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Rahman dan yang Rahim, yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, khususnya bagi orang Minangkabau, nikmat Islam. Mengapa filosofi Islam? Karena filosofi kita adat bersandi sara, sara bersandi kita pula. Di dalam kondisi di mana terjadi proses degradasi, penurunan akhlak, maka salah satu upaya kita terutama di Minangkabau, bagaimana kita bisa menjaga akhlak anak-anak dan keturunan kita. Kita harus menjaga jangan ada infiltrasi dari luar, sehingga akhlak kita menjadi porak-poranda. Kita harus menjadi benteng terhadap manusia seutuhnya yang dicita-citakan oleh pencetus republik ini. Hadirin yang terhormat, kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan perdebatan pada waktu kita merdeka, kita kagum dengan orang-orang tua kita. Sumbangsih cendakiawan orang Minang terhadap konstitusi itu besar. Kata-kata ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa lahir dari orang yang tidak beragama. Dan betapa orang-orang Minang ini penuh dengan kompromi. Dikala tuntutan untuk melaksanakan Piagam Jakarta, kata-kata 13 ya, itu dikompromikan dengan mengganti ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada selain Islam yang punya Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak ingin mengupas itu lebih lanjut. Nanti Refli Harun marah. Macam Profesor Tata Negara pula Pak Bahtiar ini. Hadirin yang terhormat, dalam konstelasi seperti itu, maka bulan Februari yang lalu, kita melakukan seminar kebangsaan. Dilakukan oleh para alim ulama, cerdik pandai, intelektual. Kita hadirkan juga mereka yang ada di dalam pemerintahan, menjelaskan dan membayangkan bagaimana keadaan pemerintahan kita. Kemana akan kita tuju? Apa cita-cita kita berbangsa dan bernegara itu? Itu semua kita bahas di dalam seminar kebangsaan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa seminar kebangsaan yang dilakukan itu
adalah cita-cita murni untuk membangun bangsa dan negara ini. Tidak ada di situ terselip keinginan yang macam-macam. Karena kita cinta terhadap republik ini. Kecintaan kita terhadap negara ini nggak perlu ditawar-tawar. Tidak usah orang mengukur bahwa orang Minang tidak cinta. Jangan ada pikiran mengatakan bahwa orang Minang tidak Pancasilais. Orang Minang paling Pancasilais. Kitalah pemilik republik ini. Juga rakyat-rakyat Indonesia yang cinta negara ini. Betul gak? Kita menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar kemiskinan bisa kita kurangi. Agar anak-anak bisa sekolah karena pendapatan kita bertambah. Agar kita menjadi bangsa yang cerdas. Supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang lebih maju dari kita. Itulah cita-cita kita. Mengapa kita ingin merdeka dan mempunyai negara yang kita sebut Indonesia ini. Hadirin yang terhormat. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kami berterima kasih khususnya kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang tadi sudah mendengarkan keputusan pembacaan keputusan 10 piagam Minangkabau. Kepada panitia terima kasih banyak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, para datuk-datuk yang di sekitar Puncak Marapalam ini, begitu juga pejabat pemerintah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terima kasih. Teman-teman anggota DPR, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan. Dan satu yang ingin saya ingatkan, kita sini berkumpul, berjuang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Oleh karena itu, kita bertekad segala kezaliman yang ada harus kita hancurkan. Jika pemerintahan zalim, pemerintahan yang zalim harus disanggah. Jika pemerintahan itu adil, pemerintahan yang adil itulah yang harus dihormati. Raja alim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Itu filosofi kita. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya merasa berada di tengah bapak-bapak dan ibu kembali muda untuk berjuang menegakkan kebenaran ini. Kita ingin pemimpin ke depan, pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Kita ingin pemimpin ke depan, pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Allahu Akbar. Kita tidak ingin ditipu-tipu lagi. Pura-pura miskin, tapi di balik itu dia kaya. Ya, kita tidak ingin pemimpin yang melempar-lemparkan, memberikan uang kepada rakyat. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan lapangan kerja supaya rakyat bisa bekerja. Jangan jadikan rakyat menjadi pengemis. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa membangun negeri ini dengan tetap menjaga harga diri rakyatnya, bukan menjadi pengemis. Itu harapan kita. Ya, dan saya berharap kita ingin perubahan di Republik ini, dan pemimpin yang membawa perubahanlah itu yang akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih.